Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romiza, NIM P27824324021 dari kelas 3A, semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme persalinan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan adalah suatu proses di mana bagian tubuh bayi, terutama kepala, bahu, dan badan bayi bergerak untuk menyesuaikan ukuran bagian dalam panggul. Mekanisme persalinan di mana kepala bayi dari tubuh bayi dapat menyesuaikan bagian panggul ibu. Yang pertama yaitu engagement. Ketika diameter kepala terbesar di parietal sudah terpegang di bagian atas panggul, maksudnya pintu atas panggul, dengan diameter sagittalis melintang di PAP. Kemudian akan terjadi beberapa faktor, ada dorongan dari amnion, fundus, dan kontraksi uterus. Maka kepala ini akan turun ke dalam rongga panggul, tetapi akan terjadi beberapa kondisi yang dikatakan sebagai asinkritismus. Jika sutura sagittalis berada tepat di antara simfisis dan promotorium, ini promotorium dan ini simfisis, dikatakan sinkritismus. Ketika kepala turun, bagian terendah janin ini mendekati promotorium sehingga tulang parental depan rendah, dikatakan asinkritismus anterior. Kemudian kepala semakin turun yang akan tertahan oleh simfisis, maka bagian bawah akan turun sehingga struktural sagittalis mendekati simfisis, maka dinamakan asinkritismus posterior. Yang kedua yaitu posisi kepala sedikit fleksi. Fleksi adalah posisi dagu mendekati dada. Semakin majunya persalinan dan ada yang kontraksi, akan terjadi proses penurunan kepala. Kemajuan kepala diawali dengan fleksi, yaitu dagu mendekati dada, sehingga ukuran yang awalnya adalah fronto-occipitalis ini akan berubah ketika semakin fleksi. Maka bagian terendah adalah ubun-ubun. Bagian terendahnya adalah ubun-ubun kecil atau bagian belakang kepala, sehingga diameter kepala ini menjadi suboccipitobregmatica, yaitu bagian terkecil dari kepala. Jika fleksi maksimal, putar paksi dalam akan terjadi bersamaan kepala dan bahu. Kepala akan berputar 45 derajat arahnya, biasanya anterior atau simfisis. Jadi akan berputar 45 derajat ke depan, diikuti oleh bahu, sehingga bahu berada di diameter oblik. Maka sudah paksi dalam yang pertama, sehingga UUK berada di sekitar jam 11 jika punggungnya kanan, atau jika punggungnya kiri berada di jam setengah 2, maka dia sudah berputar 45 derajat atau putar paksi dalam pertama. Bahu akan berada di posisi diagonal dan ikut turun ke dalam panggul. Semakin keluar, kepala akan berputar 45 derajat yang kedua, sehingga UUK tepatnya berada di bawah simfisis. UUK tepat berada di bawah simfisis. Akan tetapi perputaran ini akan diikuti oleh bahu, sehingga setiap mekanisme persalinan akan terjadi toksi bahu dan kepala sekitar 45 derajat. Ketika kepala dan UUK berada di depan atau berada di simfisis, maka kepala ini siap untuk dilahirkan. Kepala sudah siap untuk melakukan ekstensi. Ekstensi ini terjadi dikarenakan adanya dua dorongan yang berlawanan. Yang pertama, dorongan dari atas, di mana ada kontraksi uterus, dorongan meneran, fundus, dan yang kedua adalah tahanan dari occipitalius. Sehingga menyebabkan kepala akan ekstensi. Ekstensi akan terjadi dengan subocciput atau UUK ini berada di bawah simfisis. Sehingga dengan adanya meneran, ibu akan melahirkan bayi secara berturut-turut dari ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi dan mata, hidung, mulut, dan dagu, sehingga lahirlah kepala bayi. Ketika kepala bayi lahir keseluruhan, maka akan terjadi putaran restitusi atau kepala berputar 45 derajat menyesuaikan posisi bahunya kembali ke posisi 45 derajat, sehingga posisi kepala dan bahu sama. Setelah putaran restitusi, kepala dan bahu akan bersama-sama melakukan putar paksi luar 45 derajat.
seperti ini. Sehingga awalnya bahu berada di dalam posisi diagonal dan berubah menjadi anterior posterior atau depan belakang. Setelah bayi berputar maksi luar dengan sempurna, maka bayi akan melakukan pulsi. Bayi akan keluar sesuai rongga panggul, di mana akan keluar bahu depan dahulu, kemudian disusul oleh bahu belakang, kemudian lahirlah seluruh badan seutuhnya. Sekian, terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.